Jadi riwayatnya kami Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul selaku pelayan publik atau instansi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan kesehatan, kita memerlukan suatu standar terhadap mutu pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat. Mutu di sini itu mengikat kepada kami sendiri di lingkungan Dinas Kesehatan, yaitu meliputi dari sumber daya manusianya, dari sumber prasarana, sarana, serta sampai dengan proses dan hasil dari pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat. Mutu kualitas yang kami terapkan di sini, kita mengacu pada kualitas terhadap mutu pelayanan, yaitu melalui ISO 9001/2014, di mana ISO ini sudah kami jalani sejak tahun 2016. Kemudian yang kedua, yang terbaru adalah di tahun 2023 ini sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat terkait dengan keamanan data, di mana sebagai pelayan publik tentunya kami memakai data-data kependudukan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul maupun yang di luar Kabupaten Bantul yang dipakai untuk menjadi sasaran atau target dari pelayanan kami. Standar mutunya kita menggunakan standar mutu ISO 27001 tahun 2022. Karena kami selama ini kan melaksanakan standar mutu pelayanan menggunakan ISO 9015 sejak tahun 2016. Waktu itu awalnya kami memang mengalami beberapa kendala, yang terutama adalah kebiasaan kita. Kebiasaan kita itu waktu sebelum standarisasi ISO kan kita tentunya pencatatan pelaporan terutama belum terorganisir secara baik dan benar. Setelah kita menjalani proses untuk persiapan ke ISO dan kita mendapatkan pendampingan dan pembimbingan dari konsultan, kita menjadi tahu apa saja yang menjadi kekurangan dari kita dalam melakukan proses melayani kepada publik secara administrasi maupun secara pelaksanaan operasionalnya. Itu yang menjadi kendala. Jadi kebiasaan yang harusnya terstandar itu belum semuanya bisa kita laksanakan. Tapi setelah ada pendampingan itu baru kita sadar bahwa itu memang harus dilaksanakan secara baik dan benar. Nah, merubah kesulitannya itu adalah merubah kebiasaan itu menjadi sesuai dengan standar yang diinginkan. Nah, setelah ada pendampingan dari konsultan, itu kita pertama mesti lebih tahu mana yang kurang, mana yang belum. Kemudian kita berproses untuk memperbaiki, dan hasilnya sekarang ini kita kebiasaan yang tadinya belum dilaksanakan berubah menjadi suatu kebiasaan yang harus dilaksanakan secara standar. Nah, ini nanti implikasinya, dampaknya itu akan menjadi dampak pada hasil dari proses pelaksanaan pelayanan. Ini tentunya belum jauh dari sempurna, karena proses itu memerlukan waktu. Nah, ini kita harapkan dalam tahun ke depan itu hasil itu bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, tentunya kita merasakan sekali kalau ada pendampingan konsultan itu, kita merasa bahwa kita
ada yang mengarahkan dan memantau. Ya. Pesannya itu kita kalau untuk konsultan tentunya kita mengharapkan selalu ada feedback, baik itu feedback yang positif maupun feedback yang membangun kepada kami, agar supaya jaminan kualitas pelayanan kita itu tetap pada on the track, pada jalurnya. Kemudian pesan yang lain ya tentunya kepada teman-teman atau karyawan sivitas di Dinas Kesehatan, supaya tetap menjalankan sesuai dengan SOP yang sudah kita buat bersama-sama. Ya, SOP terhadap standar kualitas pelayanan, baik itu standar kualitas pelayanan ataupun standar kualitas pelayanan berdasarkan keamanan data. Kemudian kesan kami untuk di konsultan, kami berterima kasih sekali karena sudah membimbing kami Dinas Kesehatan untuk menyiapkan proses-proses menuju kepada pelayanan yang berkualitas. Ya, baik. Untuk rekomendasi kami dari Dinas Kesehatan terhadap kinerja daripada konsultan, yaitu TRAS, kami merekomendasi kalau memang itu bisa kita nilai dengan skala 1 sampai dengan 10, kita tentunya kan kita manusia tidak mungkin sempurna, ya. Kita akan memberikan dari Dinas Kesehatan itu nilai untuk konsultan TRAS agar bisa dipakai oleh instansi lain atau mungkin badan atau mungkin lembaga lain yang memerlukan pendampingan untuk proses menjaga kualitas layanan, itu kita nilai 8,5. Jadi silakan itu bisa menjadi rekomendasi kami dari kami. Nilai itu tentunya tergantung dari nanti konsumen atau nasabah dari TRAS itu menjalankan apa yang menjadi panduan yang disampaikan oleh TRAS. Artinya TRAS melakukan sesuai dengan standar yang diinginkan oleh ISO ataupun akreditasi yang lain. Tinggal kepada konsumennya, penggunanya, apakah dia bisa melaksanakan atau tidak, itu akan menjadi penilaian yang objektif.